Dan emas kembali lagi mendekati area 2000 pasca penurunan yang cukup dalam hingga 1862. Poin-poin yang sudah saya jelaskan di 2 pekan terakhir, terutama dengan video Outlook Gold yang saya sempat jabarkan kembali fakta berbanding dengan poin-poin yang sempat kita kupas di webinar bulan Juli yang lalu. So, intinya adalah saat kita belum menemukan tendensi bahwa bank sentral ataupun Fed ataupun bahkan bank sentral seluruh dunia memperketat kebijakan moneternya, salah satunya dengan ciri-ciri menaikkan suku bunga, bahkan mungkin saja sampai menghentikan paket ekonomi ataupun paket stimulus, maka kita belum mengasumsikan bahwa gold sudah selesai. So, penurunan kemarin meskipun cukup dalam, saya asumsikan masih dalam kategori correction. Beberapa versi terakhir di tanggal 12 sampai 13 atau bahkan 14 Agustus, saya sempat juga memberikan 2 sudut pandang, di mana sudut pandang pertama adalah kemungkinan potensi koreksi dalam ABC wave, di mana potensi yang sudah mengalami kenaikan cukup fantastis hingga 2075, maka kemungkinan seharusnya akan terjadi pola ABC dalam potensi koreksi. Meskipun, lagi-lagi saya ingatkan, pasca koreksi selesai, maka kemungkinan potensinya adalah investor akan kembali memanfaatkan momentum tersebut untuk mengambil area buy. Cermati dengan baik setiap berita ataupun perkembangan yang terjadi, uncertainty dan juga kemungkinan berita-berita tentang geopolitik. Versi kedua adalah kemungkinan potensi koreksi yang terjadi kemarin bisa saja masih dalam kategori elite wave, yaitu impulse wave. Artinya yang akan terjadi saat ini adalah wave kelima yang mungkin saja akan mendorong lebih tinggi dari area 2075 dalam beberapa waktu mendatang. Yes, saya tidak bicara dalam 1 hari, tapi dalam kategori medium term. Mungkin saja puncak-puncaknya akan tercapai di bulan September atau mungkin di penghujung bulan September. Well, kita tidak akan tahu, tapi yang jelas selama uncertainty itu masih ada, maka potensi gold masih layak untuk diburu. Terlebih lagi, Berkshire Hathaway, perusahaan investasi dari Warren Buffett, salah satu investor kawakan di seluruh dunia yang selalu menjadi patokan para investor, tentunya juga mengalihkan asetnya, bahkan menambahkan asetnya dalam gold dan juga buried gold. Nah, di sini yang kalau Anda misalkan bertanya-tanya, tingkat permintaan ataupun demand terhadap emas fisik justru turun, tapi kenapa emas masih layak untuk mengalami kenaikan? Ingat bahwa saat ini investasi emas bukan hanya dalam fisik, tapi juga bisa dalam ETF ataupun bahkan kontrak berjangka seperti yang kita lakukan saat ini di kontrak futures. Nah, meskipun demand fisik lebih cenderung turun, tapi justru transaksi di ETF bahkan dalam kontrak berjangka justru kecenderungannya mengalami peningkatan sejak paruh waktu kedua di tahun 2020. Kenapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi dikarenakan investor tidak diharuskan untuk membayar beban penyimpanan, sehingga investor cenderung mengalihkan asetnya ke dalam emas tapi dalam bentuk ETF ataupun kontrak berjangka futures. Nah, inilah mengakibatkan kenapa emas masih layak untuk diburu. So, kali ini kalau kita lihat dari pola-pola pergerakan yang terjadi, potensi penurunan ataupun koreksi masih akan tetap ada, tapi juga hati-hati dengan pola kenaikan yang mungkin masih cukup mendominasi dikanai dengan faktor geopolitik dan juga faktor-faktor lainnya. Tapi faktor negatif untuk kali ini adalah datang dari perkembangan vaksin. Namun demikian, saya tetap memberikan catatan, meskipun vaksin tersebut sudah didapatkan, hati-hati karena masih sangat panjang prosesnya untuk menentukan apakah vaksin itu efektif atau tidak. Kurang lebih setidaknya membutuhkan waktu sekitar 9 bulan ke depan. So, 9 bulan ke depan, apakah emas bisa melewati area 2075? Kita lihat technical view untuk kali ini, 18 Agustus 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 18 Agustus 2020 per jam 11 lewat 36 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1995.70, low 1980.60, running price 1991.30. Oke, dengan range yang cukup lebar, sekitar 15 poin di pagi hari atau di sesi Asia. Sehingga untuk hari ini dengan area pembukaan 1984, saya rasa ini masih memberikan peluang untuk akan kembali menyentuh area 2000. So prepare. Dari apa yang sempat saya jelaskan di pekan lalu, kita ada memiliki 2 pandangan di sini. Pandangan pertama adalah berdasarkan apa yang sempat kita
telaah dalam 3 bulan terakhir, di mana ini wave 1, 2, 3, 4, 5, berarti kita dalam fase wave ABC untuk correction sebelum akhirnya nantinya akan kembali rebound ataupun mengalami kenaikan. Tapi versi yang kedua, sudut pandangnya adalah yang tadinya kita memperkirakan ini adalah wave 1, kemudian ini di wave 2, wave 3, ternyata ada juga di sisi lain pandangan bahwa ini bisa saja dijadikan wave 1. Sehingga ini kalau kita asumsikan wave ke-1, maka ini adalah wave kedua, kemudian ini wave ketiga, dan ini atau yang beberapa waktu lalu sempat mengalami penurunan tajam sampai kurang lebih 1862.70 itu adalah sebagai wave keempat. Sehingga yang sedang Anda saksikan, dia sedang berusaha untuk bangkit kembali dalam wave kelima. Tapi hati-hati, wave kelima sendiri tidak begitu saja mulus dengan areal garis lurus, tapi lebih kepada zigzag movement. Artinya beberapa waktu ke depan mungkin saja kita akan melihat potensi koreksi yang sama, mungkin saja di kisaran 55 ataupun 45, tapi juga harap berhati-hati karena versi pertama dari wave correction dalam ABC correction, maka kemungkinan itu pun masih bisa terbuka. Tapi kurang lebih minggu lalu juga saya sempat menekankan kalau sampai satu pekan ke depan tidak tembus area 1979, maka kemungkinan potensi tekanan akan kembali terjadi, dan baru saja kemarin itu sudah melewati area 1979 dengan area tertinggi 1990. Bahkan hari ini jauh lebih besar lagi, 1995.70 sebagai area tertinggi. Jadi untuk area support sendiri akan berada di 1979.60, which is good karena area low sampai saat ini berada di 1980.60. Di grafik H4 kalau kita lihat juga dengan Fibonacci fan yang kita susun sedemikian rapih, maka Anda bisa lihat juga potensi kenaikan seperti apa yang sempat saya gambarkan. Area lower high di mana dia sempat 1862, kemudian dia naik, lalu kemudian di sini dia turun kembali terkoreksi, itu adalah menjadi area terendah di 1906.90. Dia sempat menyentuh area 1966 dan terkoreksi sampai kurang lebih ini adalah 1929 yang kemarin terjadi. Tapi secara bertahap Anda bisa lihat semakin tinggi areal terendahnya sehingga kita sebutnya dengan higher low. Sehingga itulah sebabnya kali ini kalau kita lihat dari asumsi dua areal terdekat 1981 ataupun 1971 itu adalah areal support 1 dan support kedua yang sangat ideal, di mana saya sempat memberikan tanda atau rekomendasi bahwa areal ini merupakan areal yang cukup ideal untuk melakukan buy, yaitu di kisaran 1971 sampai 1975. Tapi lihat ya, kalau misalkan andai kata support pertama ini di 1980 sampai 1983 ini tidak ditembus, berarti yang paling mendekati untuk melakukan buy adalah di areal ini. Sehingga support pertama masih bisa menjadi areal andalan kita. Kemudian areal target kemungkinan dia akan mencapai kembali areal kurang lebih di areal 2014 ataupun 2018. Itu yang akan kita lihat dalam beberapa jam atau bahkan beberapa hari mendatang. Terlebih, kita akan menghadapi di pekan ini adalah FOMC minutes yang kemungkinan akan kembali menegaskan tentang apa yang akan dilakukan oleh Fed. Tapi yang poin utama yang paling penting adalah Fed akan kembali tegaskan pentingnya dukungan stimulus fiskal yang seharusnya sudah dikeluarkan oleh parlemen, dalam hal ini juga Kongres yang sedang melakukan reses dikarenakan menjelang masa pemilu ataupun pilpres. Lalu kemudian di grafik H4 atau di H1 sendiri saya menemukan pola seperti demikian. Saya mencoba untuk menarik ini kemungkinan potensinya bergerak dalam rectangle, tapi posisinya adalah bullish rectangle ataupun bullish flag. Anda sebetulnya bisa saja menarik areal tiang dari awal kenaikan di sini, yaitu di 1929, atau Anda bisa juga pangkalnya berada di 1947. Ini kalau misalkan melihat potensi dari bullish flag ataupun bullish rectangle, sebetulnya ada dua kemungkinan potensi. Kalau misalkan Anda lihat seperti ini, seharusnya dia akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Minimum setengahnya adalah di area 1985. Yang mana tadi sempat terjadi sampai 1987.20, berarti area terdekat itu, atau idealnya dia akan menyentuh terlebih dulu area support di area 1982 ataupun 1983. Ya, sangat tipis. Jadi pilihan Anda untuk melakukan buy on dip di kisaran 1982 ataupun 1983 dengan target pertama 1989.30 ataupun 1995.00. Stop loss kurang lebih 1975.00 untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Dan juga kalaupun misalkan ternyata dia terlanjur terlebih dahulu breakout areal resisten 1996, maka kemungkinan potensi selanjutnya adalah Anda lebih baik untuk menantikan correction ataupun buy on dip berikutnya. Buy on dip perkiraan saya, kalaupun misalkan ini breakout di area 1996, lalu kemudian dia naik, nah nantinya dia akan terjadi koreksi kurang lebih sampai ujung pangkal dari area resisten terdekat
dari bullish rectangle tersebut. Kurang lebih di 1996 ataupun 1998 Anda bisa melakukan buy on dip kembali. Tapi ingat, itu adalah swing kedua setelah dia mengalami breakout, bukan saat breakout pertama. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.